Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delvia Marta Dialova dengan NIM A11-15658. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek pembelajaran mesin untuk ujian akhir semester saya. Nah, saya di sini mengerjakan tentang model regresi ensemble untuk prediksi emisi karbon dioksida kendaraan. Nah, latar belakang dan masalah dari proyek ini yaitu yang pertama adalah dari segi lingkungan, yaitu tentang dampak sektor transportasi. Transportasi global berkontribusi besar pada pelepasan gas rumah kaca. Emisi karbon dioksida memicu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan perubahan iklim ekstrim. Hal ini mendesak industri dan regulator untuk memetakan serta menekan laju pelepasan karbon dengan ketat. Yang kedua adalah dari segi teknis, itu tentang tantangan pemodelan fisik. Nah, hubungan spesifikasi mesin dan emisi bersifat nonlinear dan kompleks. Pengujian laboratorium konvensional memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang lama. Nah, dibutuhkan solusi cerdas berbasis machine learning untuk melakukan prediksi virtual yang cepat dan akurat. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah untuk akurasi tinggi, yaitu membangun model regresi ensemble yang tangguh dengan target performa akurasi R kuadrat skor melampaui 0,90. Yang kedua adalah menganalisis hubungan statistik atau EDA guna mendeteksi pola dan korelasi antar fitur mekanis kendaraan. Yang ketiga adalah membongkar bias keputusan model menggunakan Explainable AI atau SHAP menggunakan transparansi komparatif. Yang keempat adalah mendeploy model prediksi ke dalam aplikasi kalkulator web multi-tab interaktif melalui Streamlit Cloud. Berikut adalah profil dan struktur dataset. Nah, dataset yang saya dapatkan adalah berasal dari himpunan data resmi dari Natural Resources Kanada yang berisi 7.385 baris dan 12 kolom fitur kendaraan ringan. Nah, yang saya jabarkan di presentasi ini adalah fitur-fitur utama dari dataset tersebut, yaitu ada engine size, yaitu kapasitas volume ruang bakar mesin rentang 0,8 sampai dengan 8,4 liter rata-rata, yaitu 3,16 liter. Tipe datanya adalah numerical float 64. Yang kedua adalah silinder dengan tipe data numerical integer 64, yaitu jumlah silinder dalam blok mesin rentang antara 3 sampai dengan 16 silinder. Yang ketiga adalah fuel type, tipe datanya categorical object, yaitu jenis bahan bakar seperti reguler, premium, diesel, dan ethanol. Yang keempat adalah fuel consumption atau combination, yaitu liter per 100 km. Tipe datanya adalah numerical float 64, yaitu konsumsi BBM rute kombinasi rata-rata 10,91 liter per 100 km. Yang kelima adalah carbon dioxide emissions gram per kilometer. Tipe datanya adalah numerical integer 64, yaitu adalah variabel target Y, volume pelepasan karbon dioksida rata-rata 250,58 gram kilometer. Nah, untuk link dataset publiknya sendiri saya mendapatkannya dari Kaggle. Untuk alur kerja pengembangan atau workflow dari proyek ini adalah yang pertama adalah acquisition, yaitu mengunduh data mentah resmi dari pemerintah Kanada. Namun saya mendapatkannya dari situs Kaggle. Yang kedua adalah exploration, yaitu menganalisis analisis deskriptif, uji outliers, dan plotting korelasi. Yang ketiga adalah pre-processing, yaitu encoding kategori dan standard scaling numerik. Yang keempat adalah modeling, yaitu pelatihan random forest dan XGBoost regressor. Yang kelima adalah XAI Shape, yaitu bongkar black box model secara transparan. Dan yang keenam adalah deployment, yaitu menghosting kalkulator web ke Streamlit Cloud. Untuk teknik processing datanya sendiri saya menggunakan dua, yaitu yang pertama untuk categorical menggunakan one hot encoding, yaitu mengubah fitur berbasis teks atau categorical seperti tipe bahan bakar, fuel type, dan kelas bodi kendaraan atau vehicle class ke dalam matriks biner 0 dan 1. Transformasi ini wajib dilakukan agar model regresi matematis mampu membaca parameter kategorical tanpa menimbulkan urutan bias. Dan yang kedua adalah untuk data numerical menggunakan standardization atau standard scalar.
Menyeimbangkan skala tentang rentang variabel numerik menggunakan metode z-score. Proses ini menyelaraskan seluruh fitur kontinu ke dalam distribusi standar dengan rata-rata 0 dan deviasi 1. Langkah ini krusial untuk mencegah bias akibat fitur dengan magnitudo besar, mengontrol gradien penurunan model. Nah, berikut adalah analisis untuk insight 1 dan 5 dari IDE-nya, yaitu distribusi emisi kendaraan, karakteristik sebaran karbon. Uji statistik, deskriptif, dan visualis sebaran data menunjukkan temuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mayoritas tingkat emisi kendaraan berkumpul pada rentang 160 sampai dengan 260 gram per kilometer. Yang kedua adalah ditemukan ekor sebaran di sisi kanan yang mengonfirmasi keberadaan segmen kendaraan performa tinggi, supercar atau heavy duty truck. Yang ketiga adalah grafik box plot membuktikan kelas kendaraan seperti van passenger memiliki median emisi tertinggi dibandingkan kelas compact. Selanjutnya adalah analisis insight 2 dan 3 dari IDE, yaitu korelasi fitur spesifikasi, pola hubungan linear. Analisis matriks korelasi Pearson menunjukkan temuan statistik yang sangat kuat. Yang pertama adalah metrik konsumsi bahan bakar memiliki korelasi linear positif yang mendekati sempurna, yaitu R lebih dari 0,88 terhadap keluaran emisi karbon dioksida. Yang kedua adalah hubungan engine size atau kapasitas mesin berbanding lurus dengan peningkatan volume karbon secara proporsional. Yang ketiga adalah jumlah silinder mesin memberikan pengaruh linier sekunder yang memperkuat laju emisi. Selanjutnya adalah analisis emisi bahan bakar, yaitu ini adalah analisis untuk insight 4. Rata-rata emisi karbon dioksida gram per kilometer berdasarkan 5 jenis bahan bakar utama di Basar. Nah, dapat dilihat dari chartnya, yaitu etanol E85 memiliki pelepasan karbon dioksida rata-rata tertinggi per kilometer akibat nilai kalor termalnya yang lebih rendah, menuntut volume pembakaran yang lebih besar. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja model. Nah, berikut adalah perbandingan akurasi pengujian model random forest dan juga XGBoost pada dataset yang saya punya. Untuk matriks evaluasinya sendiri saya menggunakan R quadrat score untuk akurasi, mean absolute error, dan juga root mean squared error. Untuk R squared score-nya untuk random forest regressor itu pada angka 0,994281 atau 99,42%. Yang XGBoost regressor yaitu 0,994825 atau 99,48%. Nah, ini dua-duanya itu lolos untuk spesifikasi target, yaitu di atas 0,90. Yang kedua adalah mean absolute error-nya. Nah, untuk random forest regressor berada pada angka 2,523324 dan XGBoost regressor pada angka 2,196477. Yang selanjutnya adalah root mean squared error untuk random forest regressor pada angka 4,543 057 dan XGBoost regressornya pada 4,321400. Berdasarkan perbandingan evaluasi kinerja model tersebut, XGBoost mampu menjelaskan 99,48% variabilitas data emisi dengan rata-rata deviasi absolut atau mean absolute error-nya hanya sebesar 2,19 gram per kilometer. Model ini dinyatakan sangat layak untuk deployment. Jadi, untuk base modelnya adalah pada XGBoost regressor. Selanjutnya adalah analisis untuk SHAP summary atau faktor penentu utama SHAP. Berdasarkan nilai SHAP atau Shapley Additive Explanation, untuk menjamin transparansi model, yang pertama adalah fuel consumption combination berada di peringkat 1. Nilai konsumsi BBM yang tinggi mendorong prediksi ke arah volume emisi karbon yang lebih besar secara masif. Yang kedua adalah engine size, itu pendorong utama kedua. Kapasitas ruang bakar yang besar secara konsisten meningkatkan laju emisi karbon dioksida. Yang ketiga adalah fuel type etanol. Nah, variabel bahan bakar dengan dampak dinamis yang signifikan pada model. Berikut adalah dokumentasi proyek dari prediksi karbon dioksida dari emisi kendaraan. Nah, berikut adalah repository GitHub-nya. Dan berikut adalah Streamlit atau aplikasi kalkulator webnya.
kita akan demo. Nah, di sini untuk aplikasinya sendiri ada 4 tab, yaitu kalkulator. Yang kedua adalah ada dashboard untuk analisis explore atau eksploratif data. Yang ketiga ada evaluasi model. Dan yang keempat ada interpretasi dan dokumentasi. Kita coba yang kalkulator prediksi. Nah, di sini ada simulasi karakteristik kendaraan. Kita coba untuk kendaraan untuk kapasitas mesin 2,5 liter, jumlah silindernya 4, konsumsi bahan bakar untuk di kota yaitu sekitar 9,50 liter per 100 km, dan untuk konsumsi BBM jalan tol kita buat misal 7 liter per 100 km, konsumsi kombinasi sekitar 8,5 liter per 100 km, dan konsumsi bahan bakar kombinasi di sekitar 33 mpc. Nah, kita tinggal klik jalankan prediksi emisi karbon. Nah, hasil dari analisis untuk karakteristik kendaraan di atas yaitu estimasi emisi karbon dioksidanya adalah di sekitar 202,54 gram per kilometer. Nah, ini klasifikasinya adalah kategori kendaraan standar atau emisinya masih normal. Untuk selanjutnya pada dashboard EDA, di sini ada visualisasi tentang distribusi emisi karbon dioksida, hubungan fitur numerik dan emisi, matriks korelasi fitur, dan juga distribusi emisi berdasarkan jenis bahan bakar. Selanjutnya ada evaluasi model. Di sini ada metrik evaluasi dan validasi model terbaik. Nah, untuk dapat lolos target yaitu pada R-squared skornya harus di atas 0,90, min absolute errornya itu sangat rendah, dan juga root mean squared errornya itu minimal. Nah, ini adalah untuk yang XGBoost regressor. Nah, di sini juga ada visualisasi tentang deteksi outlier dan sebaran residu. Dan selanjutnya adalah interpretasi dan dokumentasi. Di sini ada visualisasi dari Sharp Summary Plot, yaitu faktor penentu utama emisi karbon dioksida. Nah, untuk insight dari bisnis dan rekomendasinya sendiri, yaitu untuk XGBoost regressor ini akurasinya tinggi dengan nilai R-squared-nya di atas 0,90, membuktikan model ini sangat andal digunakan oleh industri manufaktur otomotif untuk mensimulasikan kebutuhan emisi sebelum memproduksi massal kendaraan. Nah, fokus regulasinya itu adalah fitur kapasitas mesin dan konsumsi kota merupakan pendorong terbesar emisi karbon. Kebijakan insentif pajak kendaraan ramah lingkungan sebaiknya difokuskan pada ambang batas kedua parameter ini. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.